menyampaikan terima kasih kepada Tuhan dan kepada masyarakat Kabupaten Alor, khususnya masyarakat Kabola yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Ikatan Keluarga Besar Kabola sejak tahun 2003, di mana melalui satu musyawarah besar keluarga besar Kabola Kabupaten Alor pada tanggal 28 Juli tahun 2003 telah memberikan kepercayaan saya untuk memimpin Ikatan Keluarga Besar Kabola sampai saat ini. Jadi musyawarah 1, musyawarah 2 setiap 4 tahunan, ini agenda 4 tahunan. Sampai musyawarah 4 kemarin memberikan kepercayaan saya sebagai ketua. Dan saya sudah beberapa kesempatan di musyawarah 3 dan musyawarah 4 untuk mundur dan memberikan kesempatan kepada kader Kabola yang lain, tetapi oleh forum musyawarah yang merupakan representasi wakil dari perwakilan desa kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kabola dan utusan dari keluarga Kabola di Kalabahi, minta saya untuk pimpin IKBK sampai dengan periode 2015-2019 kemarin. Dan karena masa jabatan ini sudah selesai, menurut ADART, maka kita harus menyelenggarakan musyawarah kelima. Dan karena itu panitia sudah terbentuk, panitia sudah bekerja, tadi sudah kami rapat, panitia sudah siap untuk bekerja dan menyelenggarakan musyawarah IKBK yang kelima pada tanggal 15 dan 16 September ini di Aula SD Gemit Palibo. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak seluruh peserta dari 5 wilayah pemerintahan, kelurahan dan desa di Kecamatan Kabola dan dari Kalabahi untuk berkenan hadir dan memberi dinamika sekaligus kualitas dari musyawarah ini 4 tahunan ini. Dan saya secara pribadi juga sudah memposisikan diri untuk sebagai orang di level penasihat atau pelindung dari IKBK ini, dan kita mendorong sesuai dengan ADART ada syarat-syarat memimpin organisasi IKBK ini, baik itu usia maupun pertimbangan-pertimbangan yang lain yang nanti ditetapkan oleh forum musyawarah. Dan karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendorong kader-kader muda Kabola yang usia di atas 18 sampai di bawah 50 tahun untuk bisa menjadikan forum ini untuk berkompetisi untuk memimpin 4 tahun IKBK ke depan. Sudah ada banyak kader Kabola yang terbaik di daerah ini. Teruji dia punya kapasitas, kapabilitas, dan kualitas integritasnya sudah teruji. Di politisi itu ada Hermanto Jahamu, ada juga Denny Padabang, ada juga Peter Maulobang. Di dunia swasta itu LSM ada Victor Sumaa, ada Jemris Laa. Di pemerintahan itu ada beberapa kader pemerintahan yang terbaik di daerah ini. Ada Daud Hanaja, ada Esra Jahasana. Di LSM juga ada salah satu kader Alor terbaik juga, ada Yefta Sonopaa. Dan masih banyak lagi kader Kabola yang terbaik, baik itu di politisi, di organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, LSM, maupun di birokrat di daerah ini, yang saya mengajak untuk mari kita bersama-sama membangun Alor mulai dari Kabola, dan menjadikan lembaga organisasi ini sebagai pertama perekat masyarakat Kabola di daerah, perekat antara masyarakat Kabola dengan komunitas masyarakat Alor lain di Kabupaten Alor, tetapi juga dia sebagai wahana untuk silaturahmi antara orang Kabola, wahana untuk menyalurkan aspirasi dan pendampingan advokasi bagi kepentingan masyarakat Kabola. Bahwa sesungguhnya kami mengalami kesulitan-kesulitan juga dalam masa kepemimpinan selama 4 masa jabatan ini. Tetapi itu kami jadikan sebagai kisi-kisi pengalaman untuk hidup. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang punya kelebihan seperti malaikat. Karena kita semua masih ada di bawah kolong langit ini. Tetapi yang pasti kita tetap bekerja
membantu melayani masyarakat dan daerah ini. IKBK sudah menunjukkan banyak perolehan hasil yang dia sumbangkan bagi daerah ini, termasuk juga bagi masyarakat Kabola. Salah satu yang paling terbesar adalah terbentuknya Kecamatan Kabola. Karena waktu itu 2003 mandat diberikan untuk memimpin IKBK, tapi juga sebagai ketua panitia pembentukan Kecamatan Kabola. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah, Kecamatan Kabola sudah terbentuk dari tahun 2005 sampai saat ini bersama dengan 7 kecamatan yang lain di daerah ini. Dan karena itu banyak hal sudah dibuat melalui pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Kabola. Bahkan warga masyarakat Kecamatan Kabola turut berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah ini, termasuk di masa kepemimpinan Bapak Bupati Amon Jobo dan Bapak Imran Duru sampai dengan periode kepemimpinan yang kedua dengan prioritas program Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar. Kabola sebagai etalasi atau wajah dari Kabupaten Alor di bawah kepemimpinan Camat Eri Maritain Dukabain, saat ini sudah mulai ada perubahan-perubahan di mana-mana di masing-masing desa dengan kepemimpinan kepala desa yang baru, dengan kepemimpinan lurah yang ada, wajah Kabola sudah semakin baik. Ketika wajah Kabola sudah semakin baik, harus juga diikuti dengan perubahan pola hidup masyarakat Kabola. Dan di forum ini akan semua dirumuskan secara baik, sehingga ke depan rumusan-rumusan yang dilahirkan dalam forum musyawarah ini akan menjadi program, akan menjadi pegangan pedoman dari pengurus yang nanti terpilih dan dilantik oleh camat selaku pelindung penasihat Ikatan Keluarga Besar Kabola. Hal-hal ini yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini mungkin sebelum nanti ini juga akan pasti dari tadi pernyataan Bapak sudah pasti ada reorganisasi di organisasi ini. Nah, di samping reorganisasi ada juga keluarga Kabola khususnya akan menghadapi hajatan besar. Nah, itu apa menghadapi hajatan besar 2024 ini akan dibicarakan juga di dalam forum nanti. Oh ya, baik, terima kasih. Tidak ada aktivitas di bawah kolong langit ini yang tidak bertendensi politik atau bernilai politik. Tuhan Allah datang memberikan keselamatan bagi manusia juga dengan nilai-nilai dan strategi-strategi yang dia miliki untuk buat manusia sadar dan ini. Karena itu kalau ada dinamika yang nanti terjadi berlangsung di Forum Musyawarah 5 berkaitan dengan pokok-pokok rekomendasi ke depan bagi IKBK sebagai pedoman untuk memobilisir dan mengarahkan kekuatan masyarakat Kabola di daerah ini untuk hajatan-hajatan apa saja pemerintahan dan masyarakat daerah termasuk politik, itu menjadi kewajiban dari pengurus terpilih. Saya berharap masyarakat Kabola ini juga harus bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Kita harus juga realistis bahwa daerah ini kita harus berpikir bersama dan saling membagi kesempatan, saling membagi rasa hormat satu dengan yang lain, supaya daerah ini bisa dikelola secara baik. Bagi saya, siapapun yang nanti memimpin daerah ini 5 tahun ke depan, pasca yang terhormat Bapak Amon dan Bapak Imran, itu pilihan Tuhan melalui rakyat. Tuhan sudah lebih dahulu menulis, dan tulisan tangan Tuhan tidak akan bisa dihapus oleh satupun kekuatan di bawah matahari ini, termasuk kita manusia. Kita hanya menjalaninya. Begitu juga bagi masyarakat Kabola. Kalau ada masyarakat Kabola yang bicara hari esok, tentu dia sadar hari ini dia harus buat apa untuk mendukung suksesnya program Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar. Dan karena itu tidak ada dosa juga, tidak salah juga kalau orang Kabola bicara tentang hari esok sebagai bagian dari masyarakat di daerah ini. Karena itu saya mendorong bisa dalam forum ini dirumuskan. Tetapi saya secara pribadi, mari kita tetap ada dalam koridor aturan yang ada. Ini perjumpaan silaturahmi, ini ada forum-forum kekeluargaan. Mari kita bicara konsep-konsep bagaimana keluarga mendukung pemerintah dan DPR yang sudah luar biasa bekerja membangun daerah ini, tetapi juga bisa merumuskan apa yang mau dibuat ke depan, sehingga ada keberlanjutan dari kepemimpinan daerah yang ada, program yang ada ini. Sehingga Alor harus dibangun dalam sebuah kesadaran kolektif, bahwa Alor ini milik bersama. Milik bersama. Tidak ada satupun
komunitas masyarakat menjadi subordinat dari komunitas masyarakat yang lain. Mari kita berlomba-lomba dengan cara apa? Mengelola hati, bekerja secara baik, sehingga Tuhanlah yang akan memberikan kepantasan kepada kita melalui masyarakat. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Masyarakat sekali lagi, masyarakat Alor tidak bodoh. Tidak seperti 20-30 tahun yang lalu. Orang Alor sudah semakin pintar melalui proses pendidikan yang berlangsung, tetapi kesadaran untuk mengikuti perkembangan-perkembangan itu dilakukan oleh masyarakat di daerah ini, termasuk masyarakat Kabola di daerah ini. Sebagai Ketua Ikatan Keluarga Besar Kabola, saya tidak mau orang menilai saya ada kepentingan menggunakan organisasi ini untuk ke depan. Saya tidak mau itu, karena sejak saya terima mandat ini, berpikir dan urus untuk kepentingan orang Kabola, tidak untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Karena itu saya mengajak apapun dinamika yang nanti berlangsung dan siapapun yang merumuskan apa yang mau dibuat orang Kabola 5 tahun yang akan datang, mari melalui forum Ikatan Keluarga Besar Kabola. Sehingga orang lain bisa pahami bahwa orang Kabola itu bekerja ikut koridornya, ikut aturannya. Kalaupun ada yang bertanya bilang, kenapa jadi Bapak Abe ada jalan pergi jalan datang, saya bertemu keluarga. Siapapun orang bisa setiap saat bertemu keluarga. Kalau dalam perjumpaan dengan keluarga tidak omong adat saja kan? Ada selingan juga omong-omong yang lain. Dan itu lumrah. Tetapi dalam kesadaran bahwa ini belum ada hajatan-hajatan politik. Ini masanya masih 2-3 tahun yang akan datang. Tetapi kata orang sebelum payung datang sebelum hujan datang harus sediakan payung. Begitu kan? Sebelum kita buka kebun, kita juga harus duduk dan ngomong merencanakan buat kebun ini bagaimana. Luasan kebunnya siapa yang dilibatkan, begitu kan? Nah, jadi itu wajar lah kalau ditanya bilang jangan sampai nanti di forum ini ada punya pertimbangan-pertimbangan, ada juga pikiran-pikiran masyarakat Kabola untuk 5 tahun yang akan datang, tidak dosa. Sekali lagi bagi saya tidak dosa, tidak dilarang oleh undang-undang. Hak untuk berkata-kata, mengungkapkan pendapat umum di muka umum itu tidak ada dosa. Jadi kalau ada orang yang bilang tidak boleh orang bicara politik, itu sangat disayangkan. Politik praktis itu yang tidak boleh, karena belum masanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.